Saudara, awan hitam menyelimuti langit raksasa tekstil PT Sri Rezeki Isman atau Sritex. Sritex yang pernah berjaya di era 90-an kini harus tiba terjun bebas hingga di dasar yang terpahit. Sekitar 10.000 karyawan Sritex harus menerima kenyataan bahwa pemutusan hubungan kerja atau PHK tidak dapat dihindari lagi. Sejumlah cara sudah ditempuh untuk menyelamatkan mata pencaharian dan penyambung hidup mereka selama ini. Namun buntut dari pilot yang dilamatkan ke Sritex, para karyawan tak bisa lagi bekerja. Jumat 28 Februari 2025 adalah hari terakhir bagi ribuan karyawan Sritex. Tangis air mata para karyawan tak terbendung saat para karyawan bersama manajemen PT Sritex di hari terakhir bekerja di halaman pabrik Sritex. Direktur Utama PT Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, juga meneteskan air mata saat berpamitan kepada para karyawan. Mereka juga sempat menyanyikan lagu berjudul Kenangan Terindah milik Samson Band untuk menjadikan momentum perpisahan tersebut menjadi kenangan terindah bagi ribuan karyawan PT Sritex. Ya, kondisi terkini sekarang menjadi hari terakhir kita berada di sini. Ya, kami sangat terbuka sekali sebenarnya karena ini adalah momentum yang sangat historical ya, di mana 58 tahun kita sudah berkarya dan sangat sedih sekali kita berpisah semuanya di sini. Di hari terakhir bekerja, sejumlah karyawan Sritex mencoret-coret seragam kerja sebagai bentuk kenang-kenangan selama bekerja di pabrik Sritex. Aksi coret-coret seragam kerja ini dilakukan sejumlah karyawan Sritex. Aksi tersebut dilakukan sebagai apresiasi antar rekan kerja dan sebagai kenang-kenangan selama bekerja di pabrik Sritex. Kini mereka hanya bisa pasrah menerima kenyataan pahit akan kehilangan pekerjaan yang selama bertahun-tahun ini menjadi ladang mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan keluarga. Untuk apresiasi kami untuk saling mengingat. Jadi begitu kita lihat ini tangan-tangan teman-teman semua ini, kita mengingat kebersamaan kita waktu di Sritex ini nanti. Ini hari terakhir kerja? Hari terakhir kerja. Gimana Mas perasaannya Mas? Ya sedih pasti, tapi ya tetap harus kita terima. Kesedihan tak hanya dirasakan para karyawan Sritex saja, namun juga dirasakan oleh sejumlah pedagang yang berjualan di sekitar pabrik Sritex, salah satunya Supami. Air mata kesedihan Supami tak terbendung saat sejumlah karyawan Sritex yang merupakan pelanggan setianya berpamitan di tempatnya berjualan. Kini Supami tak bisa lagi melayani pesanan untuk para karyawan Sritex. Ya saudara, ada sekitar 10.665 karyawan Sritex yang kena PHK massal. Suasana keramaian di pagi dan sore hari di pabrik Sritex kini tak akan bisa lagi terlihat. Karena per 1 Maret 2025, Sritex tutup total. Ketua SPSI PT Sritex Widada membenarkan bahwa surat PHK dari tim kurator sudah turun. Saat ini ribuan karyawan diminta untuk mengisi surat pernyataan menerima PHK. Inilah wujud dari surat pernyataan yang telah diterima ribuan karyawan PT Sritex dan wajib diisi. Surat pernyataan ini terkait pemutusan hubungan kerja atau PHK pasca opsi PHK yang akhirnya diambil oleh tim kurator kepailitan PT Sritex. Surat pernyataan ini menjadi syarat pencairan jaminan hari tua yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu juga sebagai bukti merupakan kehilangan pekerjaan dan sebagai upaya untuk mencari pekerjaan yang sudah disiapkan Pemkab Sukoharjo. Jadi surat PHK ini sudah turun dari kemarin, tapi masih istilahnya surat pernyataan untuk menuju meminta surat pemutusan hubungan kerja. Itu secara teknisnya seperti apa suratnya itu? Nah, surat ini surat pernyataan itu hanya nama, NPK, nomor KTP, dan kita menyetujui bahwa Sritex ini dinyatakan pilot. Jadi itu bukan surat PHK dari kurator?
itu diketahui kurator juga nanti untuk mencari surat PHK-nya itu. Kabar pahit ini diterima para karyawan Sritex menjelang Ramadan. Kini mereka bingung mencari pekerjaan. Salah satu karyawan Sritex, Reni Permatasari, sedih dan bingung akibat PHK tersebut. Untuk mencari pekerjaan baru juga tidak mudah, apalagi sebentar lagi puasa dan Lebaran. Hal itu yang membuat ia bingung. Meski dalam PHK tersebut, hak-haknya sebagai karyawan dijanjikan akan dipenuhi. Namun ia hanya bisa berharap cemas. Sedih, masalah ekonomi juga, biasanya kerja, bisa cari uang, tapi ya kayak gini. Kesini apalagi masih bingung. Bulan puasa dan mau Lebaran. Iya. Apa ini, Mbak? Ya bingung Mas, mau cari kerja kan ya belum ada planning toh. Soalnya ya hari-hari ini kan mikirnya juga masih bisa jalan, tapi kok akhirnya kayak gini. Ya berharapnya masih bisa bekerja lagi. Keberadaan PT Sritex sudah begitu lekat dengan masyarakat Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Sritex adalah ladang bagi karyawan untuk mencukupi segala kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Bagi Agus Marianto, Sritex adalah sawah ladangnya untuk mencukupi segala kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Dari hasil kerjanya, Agus bisa membangun rumah yang nyaman meski sederhana bagi 3 putri dan istrinya tak jauh dari lokasi pabrik. Putusan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang membuat Agus dan keluarganya cemas. Sang istri sempat kaget mendengar kabar tersebut. Mana soalnya kita itu ya cuman ngeharapin ayah dari kerja di Sritex, nggak ada lainnya. Saya sendiri cuman ngomong di rumah, anak-anak masih sekolah, nggak bisa bicara. Soalnya di sini kan Sritex itu karyawannya itu banyak. Dulu pertama saya kerja itu 24.000 karyawan, ada shift pagi, shift siang. Lah kalau segitu terus Sritex tutup, mau gimana nasibnya semua, termasuk saya sendiri gitu. Pentingnya Sritex bagi ribuan karyawan mendapat perhatian Presiden Prabowo Subianto. Oktober 2024 lalu, Presiden Prabowo meminta agar tidak terjadi PHK terhadap karyawan Sritex. Tak tanggung-tanggung, Prabowo menugaskan 4 menterinya untuk menyelamatkan industri padat karya itu. Mereka adalah Menteri Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Tenaga Kerja. Sritex menanggung beban utang yang cukup fantastis hingga menyebabkan pilot. PT Sri Rejeki Isman atau Sritex akhirnya dinyatakan bangkrut oleh Hakim Pengawas dalam rapat kreditor yang digelar di Pengadilan Negeri Niaga Semarang Jumat siang. Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan Lukminto menyampaikan rasa duka atas keputusan insolven ini. Sritex pun resmi tidak beroperasi per 1 Maret 2025. Anggota tim kurator Sritex memaparkan cash flow dan perkiraan nilai aset milik perusahaan Sritex. Dari pemaparan tersebut terungkap bahwa beban pengeluaran Sritex lebih besar dibanding pemasukan. Setelah keputusan ini, selanjutnya tim kurator Sritex akan melakukan pemberesan harta pilot. Laporan hasil pertemuan selama 21 hari antara kurator dengan debitur pilot. Sehingga hari ini sudah kita sampaikan juga bahwa kesimpulannya adalah tidak dilakukannya going concern gitu. Jadi hari ini sudah disampaikan juga oleh Hakim Pengawas bahwa pernyataan insolvensi terhadap debitur pilot. Yang jadi pertimbangan tadi apa saja, Mbak? Karena modal kerja yang sudah tidak ada, kemudian juga dari segi keuangan memang sudah tidak mampu untuk melakukan going concern sehingga akan merugikan harta pilot. Itu sih. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja atau Disperinaker Kabupaten Sukoharjo menyebut ribuan pekerja Sritex mendapat pelindungan jaminan sosial berupa jaminan kehilangan pekerjaan dengan syarat karyawan harus mencari pekerjaan lain. Pemkab Sukoharjo juga siap menyalurkan tenaga kerja ke perusahaan lain dengan lowongan sebanyak sekitar 7.000-an. Itu kan suratnya sudah terbit dan itu sudah dari Sritex juga sudah mengetahui, kemudian itu dilaporkan kepada kami. Kami kan sebagai pemerintah kan hanya kapasitas kami adalah menerima. Dan itu langkah selanjutnya ada di kurator. Tetapi untuk masalah memfasilitasi baik karyawan, baik untuk memfasilitasi kegiatan itu tetap kami fasilitasi agar berjalannya
PHK ini tidak menimbulkan kekhawatiran bagi para pekerja. Serikat Pekerja PT Sritex kini tengah berusaha memastikan bahwa seluruh karyawan yang terkena PHK akan tetap mendapatkan pesangon dan tunjangan hari raya atau THR. Ketua Serikat Pekerja PT Sritex menyebut para karyawan akan tetap mendapat THR, sedangkan untuk pesangon masih dalam pembahasan dan rencananya akan diberikan setelah tim kurator selesai melakukan pemberesan semua aset Sritex. Kita mengusahakan mendapatkan pesangon dan tunjangan hari raya ini. Kita sudah bertemu mereka untuk tunjangan hari raya ini tetap diberikan. Lalu kita mengajukan tentang pesangonnya. Kita mengajukan satu kali peraturan menteri ini. Untuk tunjangan hari raya sudah disetujui. Tapi untuk pesangonnya ini belum ada titik temu, dijawab pun belum. Ini pengajuan dari manajemen dan kita SPSI. Ribuan mantan karyawan PT Sritex antre melengkapi berkas BPJS Ketenagakerjaan pasca pemutusan hubungan kerja. Pada hari pertama PT Sritex tutup di Sukoharjo, Jawa Tengah, mantan karyawan melengkapi berkas untuk pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan. Namun soal waktu pasti pencairan dana, karyawan masih harus menunggu pemberitahuan lebih lanjut. Salah satu mantan karyawan, Supardi, menyebut dana BPJS Ketenagakerjaan akan digunakan untuk modal usaha dan tambahan mencukupi kebutuhan sambil mencari pekerjaan lain. Sritex hanya salah satu dari perusahaan raksasa yang mem-PHK ribuan karyawannya. Selain Sritex, sebelumnya ada Bata yang juga mem-PHK karyawannya. Kini sejumlah perusahaan lain pun telah berancang-ancang menempuh langkah serupa. Pemerintah perlu menyiapkan skoci untuk menghadapi permasalahan ini dan menyerap tenaga kerja baru. Saudara, sorotan lain di berita utama, polisi membongkar